Pace bene, masih di Mea Culpa. Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Bagi sahabat yang baru sampai, salam jumpa, salam kenal. Dan bagi teman-teman yang sudah lama di channel ini, semoga sehat-sehat kita. Saya mau katakan, sebelum sampai ke topik, saya mau katakan bahwa seorang dari penonton setia Mea Culpa, Oma Maria, tinggal di Bali, sedang sakit. Lekaslah sembuh, kuat, dan kalau harus lebih lama menanggung rasa sakit itu, bertekunlah dalam iman dan semoga keluarga juga dikuatkan. Dan barangkali ada juga penonton-penonton yang lain yang sakit, yang ulang tahun, yang mengalami kesulitan dan juga sukacita. Semoga kita bawa semua itu dalam doa. Hari ini kita mau berbicara sedikit tentang Bunda Maria, oke? Saya mau membicarakan ini bukan sebagai bahan perdebatan. Untuk saya ini sebuah keyakinan, dan gereja mengajarkan kepada saya, juga kepada kita, tentang Maria. Menarik sekali, kalau ada orang yang mau meninggal, kita akan menunggu kata-kata mutiara apa yang akan dia sampaikan sebelum dia akhirnya selesai. Mungkin ada pesan yang permintaan yang harus dipenuhi, keinginan yang belum tercapai, cita-cita, atau sesuatu yang bisa dibagi. Yesus sebelum berkata selesailah sudah, menurut Injil Yohanes, secara khusus di Yohanes 19 ayat 25-30, dia berkata selesailah sudah. Sebelum itu dia berkata aku haus. Lalu diberi dia minum yang asam itu. Lalu sebelum dia berkata aku haus, dia berkata inilah ibumu, kepada Yohanes tentang Maria. Dan kepada Maria, ibu, inilah anakmu. Dikatakan Yesus kepada Maria. Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu itu di dalam rumahnya. Bayangkan ini kata yang diucapkan di akhir hidupnya. Betapa bernilainya seharusnya ini. Kalau ada seseorang, dia melakukan banyak hal dalam hidupnya, tetapi ada the golden words, boleh dikatakan. Bukan the golden verse. Kalau the golden verse adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, dan apa yang kamu inginkan untuk dilakukan orang padamu, lakukanlah begitu juga kepada orang lain. Karena itu ditemukan di banyak ajaran. Tetapi yang khas dan eksklusif adalah inilah ibumu dan inilah anakmu. Syukur bahwa gereja memberi ruang bagi orang Katolik untuk berdoa rosario, berdevosi kepada Bunda Maria, memiliki bulan Maria, memiliki bulan Oktober sebagai bulan rosario. Dan itu digunakan sebagai kesempatan untuk mendalami hubungan kita dengan ibu kita juga, yang sudah diklaim, dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika ia tergantung di kayu salib. Bukan sembarang kata dan bukan yang dikarang-karang oleh teolog masa kini, tetapi sebuah warisan tradisional yang dirawat di dalam gereja. Maka akhirnya saya mencoba membina hubungan dengan Allah bersama Maria, bukan soal saya suka atau tidak, karena sekali lagi ini wasiat. Kalau saya berdoa tentang sesuatu karena saya suka, saya pikir itu bukan sesuatu yang menuntut pengorbanan. Namanya pun saya sukai, tidak ada pengorbanan. Tetapi untuk sesuatu yang tidak begitu mengikat untuk saya menurutku, tetapi karena ini adalah sebuah wasiat, maka saya lakukan. Inilah ibumu. Apa yang harus kulakukan kepada ibuku? Dan itu adalah poin penting dari menjadi pengikut Kristus. Karena saya mengklaim diri saya sebagai Kristen. Kristen, pengikut Kristus. Nah, Kristus yang saya ikuti memberi satu nasihat terakhir. Ini ibumu. Nah, lalu berdoa bersama Maria.
itu adalah sebuah pilihan memang, tetapi pilihan yang sangat ditawarkan. Bahwa sering kita lupa, mea culpa. Tidak selalu kita memiliki hidup rohani yang segar bugar. Sama seperti fisik, kadang kita mengalami influenza, pegal-pegal, linu, demam. Hidup rohani kita juga sometimes up, sometimes down. Ketika hidup rezeki makin lancar, boleh jadi sedikit-sedikit lupa. Wah, ternyata yang saya lakukan ini berbuah juga. Lalu diingatkan lagi. Ketika saya down karena sakit, karena kehilangan pekerjaan, karena kekurangan uang, saya sampai bosan, down, sampai berkata, well, saya menyerah padamu Tuhan. Up lagi hidup rohani kita. Begitulah terjadi fluktuasi dalam betapa dinamis juga kita. Tetapi di dalam dinamika itu ada satu yang kita rawat adalah membina hubungan dengan Tuhan. Yang sekali lagi tidak selalu gampang, tetapi dikatakan ada Maria juga yang menjadi pendua bagi kita dan menjadi teman bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, oke, tentang berdoa ini, kalau saya berdoa karena saya membutuhkan sesuatu, saya pikir itu disukai dan banyak terjadi. Sangat laris ketika orang berbicara tentang doa untuk melancarkan rezeki, doa untuk mukjizat kesembuhan, doa untuk mengusir setan, doa untuk pengabulan permintaan dan seterusnya. Itu seperti peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau ikut perempuan barangkali 2 kali lipat lagi, dan sisa 12 bakul, dan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu kisah-kisah yang menarik. Tetapi berada di dekat salib Yesus sampai ia mau mati menuntut pengorbanan. Dan itu yang terjadi di bacaan Yohanes 19 ayat 25-30. Siapakah yang mendengar langsung wasiat inilah ibumu? Adalah mereka yang tentu berada di dekat salib kala itu. Siapa yang berada di dekat salib? Yohanes, murid yang dikasihinya. Maria Magdalena, pendosa. Maka seorang pendosa bila ada niat akan juga menemukan rahmat. Rahmat akan tetap ada. Tetapi apakah menemukan atau tidak, itu tergantung dari pencarian terus menerus. Seperti Maria Magdalena melakukan pencarian terus menerus, di mana ia tetap berada di dekat salib. Bahkan ketika Yesus akan berkata, selesailah sudah. Tidak banyak orang yang sanggup untuk tetap berada di dekat salib. Setia ikut dalam perjalanan, bukan hanya ketika 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan 5.000 orang laki-laki, tetapi ketika harus menanggung malu, ditelanjangi, terluka, dianiaya, dan itu tidak gampang. Jauh lebih gampang untuk mengatakan seperti ini. Tetapi ketika kita kembali ke kehidupan nyata kita, toh dibutuhkan penyangkalan diri. Maka dengan merenungkan hubungan kita dengan Bunda Maria, semogalah semakin kuat kita untuk tetap berada di dekat salib Yesus. Amin. Pace bene.